Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 10. Materi tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Bahan Alkitab dari 1 Samuel 2 ayat 26, 1 Samuel 3 ayat 19 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kompetensi dasar: mengalami proses pertumbuhan sebagai pribadi yang dewasa dan memiliki karakter yang kokoh dengan pola pikir yang komprehensif. Dan apa itu bertumbuh dan apa itu berhikmat akan Bu Wahyu jelaskan satu persatu. Baik, mulai dari bertumbuh terlebih dahulu secara jasmani, terlebih secara rohani, untuk menjadi seseorang atau pribadi yang berhikmat. Dalam kehidupan kamu sebagai pelajar SMA atau SMK, pasti sudah paham serta mengerti akan dirimu atau pribadimu dan sudah memiliki pribadi yang dewasa. Karena saat ini kamu bukan anak SMP lagi. Sehingga jika ada pertanyaan, apakah kamu sudah mengenal dirimu? Apakah kamu sudah dewasa? Kamu mampu menjawabnya melalui tingkah laku dan pribadimu tentunya. Baik anak-anak, pertama yang akan kita pelajari tentang bertumbuh dewasa. Kita akan lihat dari dewasa secara fisik atau jasmani. Secara fisik atau jasmani ini antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Dalam proses ini sama-sama bertumbuh secara alami. Gizi atau asupan makanan juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan secara fisik atau jasmani. Karena apa yang pribadi itu konsumsi sangat berpengaruh dalam proses perkembangan pertumbuhan. Pertumbuhan fisik juga disertai dengan tanda-tanda yang bisa kita lihat, yaitu bertambahnya yang pertama usia sekitar 17 tahun ke atas. Selain mengalami juga pertumbuhan tinggi dan berat badan, disertai juga perubahan bentuk badan menyerupai orang dewasa. Baik dalam hal ini dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi itu lagi mereka masing-masing berbeda, seperti yang Bu Wahyu jelaskan tadi. Seseorang dikatakan dewasa apabila ia dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri, keluarga, tidak tergantung kepada orang lain atau mandiri, seiring dengan pertumbuhan yang dia alami yang Bu Wahyu jelaskan tadi. Bertambah usia, bertambah tinggi dan beratnya, serta juga perubahan bentuk badan menyerupai orang dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya, siap menerima kedudukan dalam masyarakat
bersama-sama dengan orang lain. Nah, setelah dia mengalami pertumbuhan disertai dengan ciri-ciri pribadi yang dewasa, ada 9 ini. Yang pertama, tidak egois, berpikir objektif, realistis, bertanggung jawab, menyesuaikan diri, menerima kritik dan saran dari orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu beradaptasi dan menempatkan diri, memiliki prinsip yang kuat tetapi juga fleksibel. Setelah kita belajar bertumbuh dewasa secara fisik atau jasmani, sekarang kita akan belajar bertumbuh dewasa secara rohani atau dewasa menurut Alkitab. Kedewasaan seseorang ditentukan oleh kerohaniannya di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun mereka telah menjadi percaya, tetapi mereka belum mengalami kedewasaan rohani. Mereka masih hidup dalam keinginan daging dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Jadi, pribadi dewasa menurut Alkitab di dalam kerohaniannya tidak ditentukan oleh usia. Contohnya, jemaat di Korintus tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4. Pribadi dewasa menurut Alkitab adalah pribadi yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan dengan melaksanakan kebenaran dalam seluruh aspek hidupnya. Nah, kalau seseorang yang sudah mengalami kematangan pribadi serta penguasaan emosi, salah satu cara yang mudah untuk menilainya adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Sekarang kita akan belajar apa itu emosi. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang akan kejadian. Dewasa secara emosi artinya seseorang mampu mengendalikan dan mengekspresikan perasaannya dengan cara yang tepat, untuk alasan yang tepat, ditujukan pada orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Ekspresi emosi seseorang bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Tetapi ada juga yang sebaliknya, tentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sekarang kita akan memasuki materi tentang hidup berhikmat. Sebuah kebajikan yang akhir-akhir ini banyak dilupakan adalah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk menimbang, melihat perbedaan dari sikap diri, hati, dan roh
baik jasmani maupun rohani, sesuai pedoman nasihat Tuhan apa yang telah diajarkannya. Berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Ada banyak orang yang pandai, namun ternyata tidak berhikmat. Masalahnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus untuk menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Hanya apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Contohnya, Raja Salomo. Sampai di sini anak-anak materi pagi ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.